Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mutiara Syifa, sebagai host di podcast PPI Dunia. Dan hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber, ada Mas Subhan dan juga Mbak Riza yang akan berbagi pengalamannya menjadi ODP COVID-19. Nah, mungkin pertama-tama kita kenalan dulu kali ya dengan Mas Subhan di ujung sana. Halo Mas Subhan. Halo, Mbak Mutia, halo. Halo. Iya, boleh Mas Saya, diperkenalkan dulu. ya nama saya Subhan Setwara. Saya nih lagi kuliah Master of International Relations di University of Nottingham yang di Malaysia, jadi di Kuala Lumpur. Saya kerja di Malang, di dosen di Universitas Muhammadiyah Malang gitu. Gitu. Oke. Dan sekarang statusnya lagi jadi ODP kah atau sudah selesai jadi ODP-nya Mas Subhan? Iya, ini lagi jadi ODP ini. Udah 10 hari sih, masih status ODP-nya masih 4 hari lagi, dan ini ODP-nya udah ada surat resminya dari apa namanya, dari pemerintah kabupaten gitu. Jadi saya dikirimi surat bahwa saya ODP gitu. Ada suratnya gitu. Oke, baik. Dan kita akan menyapa juga salah satu narasumber kita hari ini. Ada Mbak Riza. Halo Mbak Riza. Boleh perkenalan dulu? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Riza Rizkia. Saya merupakan salah satu warga negara Indonesia yang berada di Wuhan pada saat pertama kalinya wabah corona atau virus corona terjadi di kota Wuhan. Oke, nah mungkin ini sekarang saya mau tanya-tanya nih ya ke Mas Subhan dulu. Gimana sih Mas, kenapa bisa jadi ODP? Terus ada perasaan panik gak atau takut ketika mendapat, apalagi tadi katanya sudah dapat surat resmi ya dari kelurahan atau pemerintah di Malang ya berarti ya Mas ya? Iya, betul. Itu gimana Mas? Iya, jadi saya jadi ODP itu gara-gara saya pulang dari Kuala Lumpur ke Malang. Jadi kan Kuala Lumpur kan apa namanya, zona merah, apalagi kan dulu pertama kali waktu kasus di Indonesia kan gara-gara ada orang yang datang dari Malaysia kan, orang Jepang itu yang dari Malaysia kan, jadi image-nya lumayan lah, apalagi kan kalau orang dari luar negeri kan image-nya lumayan gitu. Kalau panik sih saya enggak ya, enggak panik, saya biasa aja gitu. Saya panik itu malah ketika waktu awal-awal mulai muncul kasus di Malaysia itu, panik sih waktu itu gitu. Sampai psikosomatik juga gitu. Tapi kalau sekarang sudah enggak gitu. Saya malah sekarang tuh lebih ngawatirin tetangga gitu loh, gimana pandangan tetangga gitu dan sebagainya sih. Kalau dari sayanya sudah enggak ini enggak apa-apa. Cuman ya itu gimana jaganya gitu. Karena kan Kuala Lumpur sama Malaysia sama Indonesia kan kulturnya beda gitu. Kalau di sana kan kayak lebih individualis, lebih cuek. Kalau di sini kan ya omongan tetangga itu kan satu hal besar banget gitu loh. Gitu. Iya. Karena saling memperhatikan sebenarnya ya, tujuannya baik, tapi kadang untuk orang yang sudah terbiasa di luar negeri dan hidup dengan hidup individualis, jadinya agak-agak insecure ya Mas ya. Hati-hati gitu, hati-hatilah gitu. Hati-hati gitu. Oke, sebentar. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Riza ya. Kalau Mbak Riza gimana nih Mbak pengalamannya, kenapa bisa jadi ODP? Kenapa saya bisa jadi orang dalam pengawasan? Ya tentu saja ya, saya bisa jadi orang dalam pengawasan karena pada saat itu saya berada di kota Wuhan dan mengikuti kegiatan evakuasi yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Beijing pada tanggal 1 Februari 2020. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke Mas Subhan ya. Kalau misalnya Mas Subhan sendiri, berarti tadi kan nggak ada rasa panik ya. Terus kalau ada treatment nggak sih yang khusus dilakukan? Berarti tadi kan udah ada surat ya dari kelurahan sekitar. Ada lagi nggak sih treatment khusus yang dilakukan ketika jadi ODP dari pemerintah gitu atau kelurahan setempat? Iya, jadi Jadi ya bagusnya, jadi waktu saya sampai di bandara itu langsung ada rapid test gitu loh. Rapid test gitu. Dan selain kalau sama cek suhu badan juga sih, cuman kalau cek suhu badan kan di mana-mana kan begitu kan. Saya kayaknya sampai 5 kali deh cek suhu badan itu, sampai suhunya beda-beda gitu. Ada yang 35, ada yang 36, ada yang 35, 36 lah rata-rata gitu. Nah,
Terus nah yang mungkin yang khusus itu rapid test itu. Jadi di bandara itu saya kan dari Bandara Kuala Lumpur KLIE ke Bandara Juanda Surabaya. Nah, pas nyampe Bandara Surabaya itu kita di rapid test semuanya. Itu sekitar 200-an orang lah itu satu pesawat itu. Saya kebetulan sama TKI semua. Itu rapid test itu dari jam 4 sampai jam 9. Rapid test dari 4 sampai jam 9 karena banyak orang. Nah, terus setelah itu kan udah bisa tuh ke imigrasi, keluar bandara. Nah, tapi setelah keluar bandara itu mereka tetap jaga gitu. Jadi kita nggak boleh kemudian misalnya ada keluarga yang jemput, ada teman yang jemput. Atau kita pesen travel itu nggak boleh gitu. Jadi mereka udah diain gitu. Jadi kayak saya keluar dari bandara itu langsung saya lihat banyak banget bis itu jajar gitu. Bis itu jadi kayak saya jadi kayak wisata barang-barang kemana gitu. Jadi kayak bis-bis itu banyak banget gitu. Kemudian ada mobil-mobil di belakang gitu. Nah terus itu kayak dikasih gelang kan kita. Kayak gelang pariwisata itu loh. Kayak kita kalau wisata itu kan ada gelangnya gitu. Warnanya apa gitu. Saya waktu itu warnanya kuning. Nah pas saya keluar terus mereka lihat warna kuning. Ditanya ini Malang ya katanya. Iya Malang gitu. Jadi mereka ngelihat dari warnanya aja mereka udah tahu saya dari mana gitu. Terus dia bilang kalau Malang naik itu diantar sama mobil gitu. Nah itu ada mobil khusus, terus mobilnya juga saya lihat itu ada kayak plastiknya itu yang ngasih jarak antara penumpang sama supir gitu. Terus kalau yang kota saya kan cuma 2 orang kan, Malang cuma 2 orang. Jadi pakai mobil. Tapi yang lain itu kayak beberapa yang tempat yang banyak TKI-nya kayak Lamongan, terus Madura itu pakai bis semua itu mereka karena banyak banget orangnya gitu. Dan itu dan itu diantarnya itu dari mana? Dari Juanda itu diantarnya itu bukan ke rumah kita, diantarnya itu masih ke itu sih ke ke kecamatan. Tuh. Jadi memang tertib gitu, kecamatan. Baik. Terus dari kecamatan itu karena waktu itu bisa aja diantar ke rumah, tapi kalau diantar ke rumah bakal diantar ke kelurahan dulu. Tapi saya nggak milih diantar ke rumah, saya milih untuk isolasi. Saya nyewa penginapan khusus untuk isolasi mandiri, karena saya ngerti kan pasti omongan orang kan. Ya kayak gitulah, jadi saya harus jaga gitu. Itu sih, jadi udah bagus sih, udah treatmentnya udah bagus gitu, udah tertib lah. Gitu. Oke, tapi sebenarnya sebagai ODP itu kita bisa milih nggak mau dikerumahkan atau pilih tempat isolasi di luar rumah gitu ya Mas? Iya betul, bisa milih. Tapi kayaknya beda-beda deh antara masing-masing kelurahan sama kelurahan yang lain gitu. Kayak misalnya waktu itu kan saya 2 orang kan, 2 orang kan. Nah kelurahan yang satunya itu, yang dia itu TKI gitu. Kelurahan yang bareng saya yang TKI itu, dia boleh di rumah itu boleh gitu. Cuman memang tetap harus dijaga gitu. Jadi jadi pilihannya kan 2, kalau ke rumah atau ke penginapan khusus. Nah kalau ke rumah kita nggak bakal diantar langsung ke rumah, tapi kita diantar dulu dari kelurahan itu, dari kabupaten itu atau kota itu, dari Pemka atau Pemkot itu diantar ke kelurahan dulu. Dari kelurahan itu baru kemudian didata dan sebagainya, jadi lebih lama lagi gitu. Nah, tapi karena saya milihnya isolasi mandiri, jadi langsung dari kabupaten itu saya langsung diantar ke penginapan, jadi bisa milih. Cuman bedanya kalau yang tempat saya itu memang nggak boleh langsung ke rumah. Kalau tempat saya itu. Tapi kalau yang kelurahan yang bareng saya itu yang Malang juga, itu boleh dia. Kelurahannya boleh. Cuman diawasi. Kalau saya memang nggak boleh gitu. Memang nggak boleh langsung ke rumah gitu. Itu beda-beda sih. Jadi di satu kota pun sebenarnya setiap kelurahannya punya peraturan lagi ya. Cuman ada konsekuensi tersendiri. Ada yang jadi lebih lama, lebih panjang prosesnya. Ada yang kalau Mas langsung aja gitu ya, nggak usah didata lagi di tingkat kelurahan. Oke. Nah, terus juga saya mau tanya ke Mbak Riza nih, gimana Mbak Riza, kalau Mbak Riza sendiri treatmentnya gimana? Kan kalau Mbak Riza dari Wuhan ya, waktu itu berarti yang gelombang pertama itu ya Mbak ya, yang mahasiswa dari Wuhan ke Natuna berarti ya Mbak ya?
treatment pas ODP mungkin lebih pas di Natunanya ya, karena kan kita waktu dievakuasi dan diobservasi di Pulau Natuna kayak gitu. Di sana tuh ya pasti kita dijaga betul karena di sana ada Kementerian Kesehatan, juga ada rekan-rekan TNI kayak gitu. Kita dijaga kesehatan dengan selalu memakan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, terus juga olahraga setiap hari, dan tentunya juga diperiksa kesehatan setiap hari. Oke, nah kalau Mbak Riza gitu ya, awal-awal banget malah kan jauh sebelum ada corona di Indonesia bahkan, karena Mbak Riza ini masuk Subhan, jadi Mbaknya Ya, ini benar-benar dari pusatnya corona gitu kan ya, dari Wuhannya langsung. Makanya waktu itu treatmentnya emang agak beda karena memang dari Wuhannya langsung, dan waktu itu diisolasinya di bareng-bareng ya, waktu itu di di Natuna Pulau ya. Natuna. Iya. Iya, iya, iya. Ya itu udah rame kan itu awal-awal banget kan itu udah rame kan itu. Ya awal-awal banget, dan treatmentnya jadinya agak beda sama teman-teman ODP yang akhir-akhir ini baru pulang ke Indonesia, dan sekarang saya sendiri juga ODP waktu akhir Februari. Sebenarnya agak beda juga nih treatmentnya sama Mas Subhan dan juga Mbak Riza gitu kan. Jadi emang tapi makin sini makin baik lah ya, berarti dari pemerintah untuk memperhatikan teman-teman ODP dari luar negeri ya. Oh, berarti Mutia itu berarti akhir Februari sudah ODP. Soalnya Iya. waktu saya ke Malang awal Maret itu statusnya belum ODP. Jadi kan saya sempat itu awal Maret, 3 Maret ke Malang, terus 10 Maret itu saya balik lagi ke Kuala Lumpur. Nah, itu statusnya saya nggak ODP dua-duanya. Di waktu saya ke Kuala Lumpur ke sini saya nggak ODP. Waktu saya ke Indonesia ke Kuala Lumpur saya nggak jadi ODP juga gitu. Jadi bulan Maret itu. Iya. Sebenarnya saya itu waktu akhir Februari belum ODP. Sampai akhirnya di tanggal 8, setelah lewat dari 14 hari, setelah 20 hari saya di Indonesia, saya tuh sempat agak panas. Nah, terus saya cek ke dokter, akhirnya kayak jadi ODP gitu loh. Tapi itu hari ke-20, hari ke-20 saya panas, akhirnya kayak ODP. Baru setelah itu, sekarang kan saya udah kembali lagi di Korea nih, setelah selesai masa self-karantin 14 hari setelah panas. Itu waktu di Indonesia, itu saya di Bandung, terus akhirnya saya kembali lagi ke Korea karena memang saya kerja di sini, dan di Korea pun sudah ditetapkan untuk ada self karantin 14 hari. Jadi sebenarnya lucunya saya jadi ODP di 2 negara. Jadi di Indonesia di Korea juga iya. Jadi saya istilahnya kayak ODP lah ya. Cuman kalau di Korea ya udah self karantin aja karena dari luar negeri gitu. Dan posisinya waktu itu Indonesia udah akhir Maret itu udah lumayan banyak kasusnya. Jadi saya tetap harus self karantin, dan saya sempat dicek corona juga di Korea, tapi alhamdulillah negatif gitu hasilnya. Tapi meskipun negatif, tetap dari pihak kampus dan juga kota saya sendiri juga harus self karantin gitu 14 hari waktu itu. Tapi udah selesai semuanya, jadi udah juga nih cerita ODP saya sih udah selesai juga gitu. Ini menarik ya, kalau Mas Subhan sendiri berarti masih atau udah hari keberapa
Kalau tetangga yang saya tahu gitu ya, karena ini saya kan beberapa ada pihak desa yang hubungi saya juga WA saya gitu. Jadi di perangkat desa itu ya mereka rame juga sebetulnya, rame gitu loh. Kedengeran ada mahasiswa rame gitu. Rame, cuman rame katanya sih ramenya tuh masih di perangkat desa kayak lurah, kemudian perangkat kelurahan, terus sama RT RW gitu. Itu rame gitu. Jadi pembahasan karena di daerah saya itu kan ada yang meninggal gitu loh, satu gitu. Baik. Dan sekarang udah bagus, penanganannya udah bagus. Nah, mereka khawatir ini ada datang lagi bisa jadi masalah lagi gitu. Nah sehingga jadi kalau keluarga itu happy, senang gitu. Tapi kalau dari orang lain gitu, kayak tetangga dan sebagainya itu malah bisa panik sih, bisa khawatir gitu mereka gitu. Jadi istilahnya kalau keluarga itu mereka khawatirnya sama saya gitu. Tapi kalau tetangga sekitar itu khawatirnya sama mereka gitu, sama lingkungan. Oh gitu. Baik. Itu sih. Baik. Nah sekarang kalau Mbak Riza gimana nih Mbak Riza? Dari Mbak Riza ada pengalaman yang serupa kah? Atau fine-fine aja selama waktu jadi ODP? Aku mulai dari reaksi keluarga ya. Kalau keluarga ya pasti mereka terima dong, mau nggak mau. Karena aku kan keluarganya gitu kan. Tapi kalau lingkungan kayak misalnya teman atau tetangga itu kayak masih insecure sih, karena kan wajar sih, menurut aku wajar karena aku berasal atau datang dari kota dan negara yang membawa virus itu gitu. Jadi itu wajar-wajar aja sih kalau mereka insecure, dan aku bisa memahami itu kayak gitu. Oke. Nah tapi ini dari Mas sama Mbak pernah nakal nggak sih selama jadi ODP, misalnya jalan-jalan keluar, apalagi ini sekarang Mas Subhan masih jadi ODP nih. Pernah nakal nggak sih Mas? Karena waktu awal-awal meskipun waktu itu belum jadi ODP, dan harusnya sih sebenarnya ketika sampai ke Indonesia itu waktu akhir Februari saya harusnya self karantin ya, cuman kan saya nggak ngerti juga dan nggak ada arahan. Jadi sih saya sempat 14 hari pertama di Indonesia ya santai aja gitu keluar-keluar. Kalau Mas Subhan gimana nih dengan kondisi yang sekarang udah di penginapan khusus ya Mas ya? Iya. Kalau nakal sih nggak pernah sih, karena mungkin karena pengalaman sudah pernah di lockdown di Malaysia itu kan saya lockdownnya lumayan lama itu, maksudnya dari tanggal 18 Maret sampai tanggal 23 itu saya nggak keluar sama sekali gitu, sehingga ya akhirnya udah survive aja, udah biasa aja gitu. Malah saya nggak tergoda keluar di sini karena yang pertama saya udah happy banget udah bisa sampai Malang. Terus juga memang saya kebetulan penginapannya kan ini tempatnya saya di lantai 8 kan, dan saya bisa melihat suasana Malang gitu. Saya bisa melihat jalan raya. Jadi itu hiburan banget sih bisa lihat jalan raya gitu. Ya hiburan banget sih bagi nyaman aja ya. Iya, bagi orang yang isolasi. Bagi orang yang isolasi itu jalan raya itu, apalagi setelah saya karena udah lama gitu ya di Malaysia itu nggak keluar sama sekali, sehingga kalau di sini pas lihat jalan raya itu udah happy banget gitu. Jadi kayak aneh gitu loh, kayak orang aneh gitu loh. Jadi kayak misalnya kita kayak orang biasa terus liburan gitu loh, gitu. Iya baik. Kalau nakal sih nggak pernah. Cuman kalau dari sisi makanan kayak gitu terpenuhi ya Mas ya, kayak kebutuhan gizi di tempat penginapannya. Ini karena tempat memang khusus gitu ya. Jadi memang dia sudah ada informasinya udah jelas gitu. Jadi untuk makan sahur diantar, terus juga kalau misalnya kita mesen makan di penginapan di bawah sini. Kalau sahur kan udah include sama ini kan, include sama biaya penginapan kan sahur itu. Jadi diantar ke kamar. Terus juga yang kedua juga kalau misalnya untuk buka puasa atau beli camilan atau macam-macam, kalau kita belinya di penginapan ini itu otomatis diantar. Tapi kalau kita belinya Gojek, misalnya GoFood misalnya, maka kita harus ngambil di lobby gitu. Oke.
Iya, Aman iya, lah. serba mudah lah ya kalau di Indonesia ya, karena ada GoFood gitu. Beda sama kalau saya di Korea nggak ada semacam itu gitu. Oh nggak ada ya Agak malah. susah, agak bingung. Iya, agak bingung juga sebenarnya karena kan di sini makanan halal juga terbatas banget ya. Oh Kalau di iya Indonesia kan benar-benar benar. serba mudah gitu. Ya Ya berarti alhamdulillah kalau berarti pinter masak semua ya gimana? mahasiswa-mahasiswa yang di Korea ya. Harus mas. Harus ya, Ya harus. harus sih seru masak. Mau nggak mau sih, apalagi kalau misalnya jadi ODP nggak boleh keluar sama sekali kan kita, jadi beli bahan makanannya juga online untungnya masih ada kayak semacam apa ya, supermarket online gitu, jadi kita bisa online aja semuanya gitu untuk beli kebutuhan kayak gitu sih. Ini kalau Oh, misalnya saya katanya ke Mbak Riza dulu, kalau Mbak Riza sendiri bisa nakal nggak sih? Soalnya kan setahu saya itu diawasi oleh TNI gitu ya waktu di Natuna. Bisa ada nakal-nakalnya tuh kayak gimana gitu, atau nggak pernah nakal sama sekali ketika jadi ODP? Karena aku di Natuna, jadi kayaknya nggak bisa nakal karena aku nggak boleh kemana-mana. Di sana aku nggak boleh kemana-mana, terus ya harus benar-benar jaga kesehatan gitu sama teman-teman yang lain. Jadi kayaknya kalau nakal sih enggak ya. Cuma lebih ke arah males makan nih kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu aja sih. Nakal sampai keluar lingkungan situ nggak pernah sih. Oke, nah berarti nakalnya lebih kayak ke males makan gitu ya kalau Mbak Riza ya. Oke, nah ini sekarang kalau pas jadi ODP Mas ada, atau Mbak nih ada perasaan takut atau ketika apa ya diawasi, yang terlalu diawasi gimana gitu sama pihak tertentu gitu, atau biasa aja nih? Boleh ke Mas Subhan dulu mungkin. oh ya, ya jadi kalau awal-awal iya sih, kalau awal-awal. Jadi awal-awal itu kayak mereka itu ngecek banget, pastikan banget bahwa saya benar-benar di penginapan isolasi diri ini gitu. Karena waktu malam itu saya dengar apa namanya ada yang ini ada yang ini ngawasi itu rumah saya itu. Jadi portal di dekat rumah saya itu ditutup. Kemudian di malam-malam itu kan saya nyampe di penginapan ini kan jam 1 gitu kan. Nah katanya sekitar jam 1, jam 1-an itu di rumah saya itu ada ini, ada yang suara-suara HT gitu. Terus portalnya ditutup. Oh, Jadi kayaknya mereka oh gitu. jaga jangan sampai saya ke sana gitu. Jadi Oh, oke. pengawasannya kayak gitu lumayan lah gitu. Dan terus besoknya Oh itu iya iya, iya. oh ya dan saya sampai penginapan itu kan diantar kan. Dan saya itu saya ditunggu itu sampai saya naik ke kamar saya itu baru kemudian orang yang antar dari Pemprov itu pergi gitu. Oke. Dan besok paginya Oke, itu jadi besoknya itu saya juga di WA sama pihak desa karena saya kebetulan kenal juga gitu sama pihak desa. Dia mastiin apakah saya sehat, kemudian apa namanya saya dimastiin saya bener loh nginep di sini selama beberapa hari gitu. Terus juga itu sama seminggu kemudian beberapa hari yang lalu itu hubungi saya lagi gimana kondisinya sehat apa enggak gitu. Terus ya kayak gitu pengawasannya kayak gitu aja sih karena kan dan kayaknya pengawasannya agak beda sih. Kayaknya ada teman saya juga yang dia ODP juga dan dia ke rumah itu katanya kayak sering banget dicek gitu loh, maksudnya beberapa kali dicek gitu. Kalau saya kan mungkin karena di penginapan khusus jadi kayaknya enggak deh, enggak banyak ngecek deh di sini. Karena saya gitu. kadang-kadang misalnya saya ngambil GoFood itu kan saya sempat keluar sepi banget kan di depan hotel kan sepi banget. Itu boleh sama itu penginapannya itu saya boleh keluar itu keluar ke halaman itu loh, halaman penginapan itu kan kayak hijau luas. Boleh saya ke situ bisa refreshing lah di situ. Dan itu nggak apa-apa gitu. Oke. Berarti masih dalam tahap yang pengawasannya nggak terlalu ketat banget. Itu juga untuk kebaikan lah ya intinya ya. Mungkin sama juga kali ya Mbak Riza juga diawasin yang lebih karena untuk kebaikan sih ya oleh TNI di sana, bukan untuk menakut-nakuti atau sebagainya Mbak ya. Kalau diawasi pasti merasa diawasi karena kita di sana 24 jam itu selalu dijaga ya. Dan ada serangkaian protokol kesehatan yang harus kita jalani juga. Itu pasti sih kita sangat merasa diawasi. Tapi diawasi ini lebih ke
perhatian gitu ya, bukan malah kita risih atau insecure gitu, enggak sih. Lebih bersyukur sih karena diawasi kayak gitu. Oke. Nah sekarang ke pertanyaan terakhir nih, kalau dari Mbak Riza ada nggak sih saran untuk pendengar atau orang yang pernah jadi ODP atau mungkin yang sekarang jadi ODP, gimana nih saran untuk teman-teman pendengar di podcast PPI Dunia? Saran dari aku untuk teman-teman semua yang waktu itu pernah menjadi orang yang dalam pengawasan, mungkin lebih ke patuhi segala protokol-protokol yang ada, protokol kesehatan, protokol untuk menjaga kebersihan, juga untuk menjaga diri dari lingkungan sosial, menjaga jarak, itu harus kita patuhi. Yang terakhir mungkin lebih ke bijaksana untuk mengkonsumsi berita, kayak gitu aja sih. Karena kita tahu ya, semua berita yang ada di media sosial itu nggak bisa kita telan mentah-mentah kayak gitu. Saya yakin teman-teman semua dapat bijaksana dalam memilih seperti apa berita yang harusnya dikonsumsi, kayak gitu. Nah kalau dari Mas Subhan gimana Mas? Ada saran kah kepada pendengar yang sekarang atau pernah mungkin jadi ODP di Indonesia? Kalau saran saya sih ya ikutin aturan lah. Kalau misalnya memang sudah ada aturannya, ikutin aturan itu. Sama ini, kalau yang misalnya masih di luar negeri, kayak ini kan banyak banget nih teman saya di Malaysia pengen banget pulang gitu. Walaupun pesawatnya kayaknya udah susah deh, belum tentu ada lagi gitu. Cuman kalaupun ada, misalnya disediakan khusus misalnya, itu kalau saya sih, itu yang pertama pastiin dulu sehat sebelum perjalanan, karena itu yang dulu saya sempat bikin panik sih, karena saya sempat agak hangat gitu loh badan saya. Nah sehingga saya khawatir kalau saya pulang nanti misalnya udah saya bandara itu nggak boleh pulang, itu kan repot juga gitu. Jadi pastiin banget bahwa kita sebelum mau pulang kita tuh sehat gitu. Terus juga kalau udah nyampe ikutin aturan. Terus kalau misalnya memang ternyata di daerah, kan masing-masing daerah beda-beda gitu. Kalau di daerahnya itu aturannya longgar, kalau bisa kita sendiri yang inisiatif, karena kan ya janganlah ketemu sama teman dulu, jangan ketemu dulu sama keluarga gitu. Apa namanya? Karena khawatirnya begini, kalau saya khawatirnya ya, saya khawatir kalau misalnya di daerah saya tiba-tiba ada yang kena corona gitu, dan saya udah balik ke rumah, khawatirnya itu bukan gara-gara saya, tapi saya yang kena gitu loh. Maksudnya saya yang dianggap penyebabnya gitu, kan bahaya juga kan. Iya betul. Itu sih saya yang khawatirkan. Jadi kemarin saya khawatir langsung pulang itu ke rumah itu. Kalau seandainya saya ke rumah, terus tiba-tiba di tangga itu atau siapa sekitar situ yang mereka kena corona, walaupun bukan dari saya yang kena. Jadi dianggap kambing hitamnya kan. Itu sih. Betul. Jadi harus inisiatif lah kita. Oke, kalau gitu tadi udah kayaknya udah semua ya dibahas ya, dari gimana kenapa dan bisa jadi ODP dan pengalamannya selama jadi ODP, sampai tadi udah dikasih saran-saran juga nih untuk pendengar podcast PPI Dunia. Mudah-mudahan sih ODP, teman-teman ODP nggak pada nakal-nakal ya. Karena untuk harus saling menjaga juga kan ya. Kita emang mungkin kangen, pengen ketemu teman, pengen ketemu keluarga, cuman harus bersabar aja gitu ya. Karena kalau nggak bisa saling menjaga, nanti malah jadi makin parah dan penyebarannya jadi makin nggak kekontrol ya Mas ya. Betul. Kalau gitu mungkin kita sudahi dulu perbincangannya. Sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol nih, tapi karena terbatas juga waktunya. Durasi. Saya mau ngucapin durasi ini. Jadi saya mau ngucapin terima kasih untuk Mas Subhan dan juga Mbak Riza yang udah berbagi di podcast PPI Dunia. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, bincang-bincang lagi di lain kesempatan ya Mas sama Mbak ya. Oke, terima kasih juga Kak Syifa. Kalau gitu saya Mutiara Syifa pamit undur diri. Terima kasih untuk Mas Subhan dan juga Mbak Riza atas waktunya. Sampai ketemu lagi di podcast PPI Dunia berikutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.